Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak inovasi pendidikan terhadap kinerja guru. Nama dari kelompok kami yaitu yang pertama Dewi Sartika, Romi Octavianus, Rosnaini, Mutia Sahira, Nurhaidah Tembunan, dan Teresia Papahan. Pendahuluan, pendidikan merupakan arena yang tepat untuk mewujudkan cita-cita dan impian masa depan. Sehingga, sebagai inovasi pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan kultural dan sosial budaya, masyarakat terus meningkat. Hal ini menuntut para pendidik perlu memahami tentang inovasi pendidikan, baik mengenai pengertian, penyebaran, proses keputusan penerimaan atau penolakan, serta peranan wahana pembaharu change agent, termasuk strategi perubahan sosial, karena pada dasarnya inovasi termasuk bagian dari perubahan sosial. Dalam konteks perubahan bidang pendidikan yang mencerminkan inovasi, ada beberapa isu penting yang perlu dikemukakan, yaitu yang pertama, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak, sesuatu realitas yang selalu ada. Yang kedua, pengalaman perubahan seringkali membosankan. Yang ketiga, mendefinisikan kriteria sukses bagi perubahan adalah suatu hal yang sukar dipahami. Yang keempat, perubahan yang berhasil dalam dunia pendidikan memerlukan waktu. Yang kelima, perubahan sering ditentang oleh network internal dan eksternal melalui proses-proses politis. Yang keenam, proses-proses kebersamaan yang akrab diperlukan untuk mempromosikan kepemilikan, tapi ini dapat digantikan dengan mekanisme politis. Yang ketujuh, kesulitan-kesulitan implementasi kesuksesan parsial adalah sebuah persoalan kebangsaan. Inovasi yang berbentuk metode dapat berdampak pada perbaikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Inovasi dalam teknologi juga perlu diperhatikan, mengingat banyak hasil-hasil teknologi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti penggunaannya untuk teknologi pembelajaran, prosedur supervised, serta pengelolaan informasi pendidikan yang dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Hal-hal pokok yang perlu dilakukan dalam pembaharuan pendidikan, yaitu pengambilan inisiatif pemberdayaan, membangun visi, perencanaan evaluasioner, monitoring atau pemecahan masalah, restrukturisasi, pengembangan staf atau sumber-sumber asistensi. Itu semua termasuk dalam perbaikan sekolah dan ruang kelas. Contoh inovasi pendidikan dan model pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Ada dua konsep desentralisasi pendidikan. Pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan. Desentralisasi lebih kepada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. 3. Quantum learning. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat.
4. Contextual Teaching and Learning, CTL. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 5. Cooperative Learning. Model pembelajaran cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah 5 unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teresia. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan active learning. Yang keenam adalah active learning atau pembelajaran aktif. Active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif atau active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Yang ketujuh ada PAKEM atau singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Berikut adalah kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan. Yang pertama, konflik dan motivasi yang kurang sehat, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan, kemudian keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Ada beberapa hal mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut. Sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah mereka. Kemudian yang kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang. Karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Di samping itu, sistem yang mereka dimiliki anggap oleh mereka memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nur Haida. Oke, terima kasih buat teman kami, Tresia. Baik, saya akan melanjutkan PowerPoint berikutnya. Yang bagian C, yaitu inovasi yang baru yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat, khususnya Depdiknas, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial dan keuangannya sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk merubahnya.
Kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan mereka dan situasi sekolah mereka. Dampak inovasi terhadap kinerja guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman kami Mutia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Dengan demikian, jadi kita sangat mengetahui bahwa dalam keberhasilan suatu inovasi pendidikan itu, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar. Jadi tanpa melibatkan mereka sangat mungkin akan menolak inovasi yang sudah kita perkenalkan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat, karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Reformasi dan inovasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik jika si pemeran utama tadi, yaitu guru pelaksana, dapat memahami dan menguasai kemampuan untuk melaksanakannya. Hal ini karena betapapun baiknya kurikulum, banyaknya dana, lengkapnya sarana dan prasarana, serta beragamnya model strategi, metode pembelajaran yang tersedia sebagai pilihan, semua itu akan kembali kepada kesiapan, kemauan, dan kemampuan guru dalam melaksanakan reformasi, penghapusan diskriminasi pendidikan, dan inovasi proses pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.